Halo Soka, selamat datang di konten Brawijaya Berpendapat bersama aku Isa. Seperti konten-konten sebelumnya, kali ini kita akan mendengarkan pendapat warga Universitas Brawijaya terkait topik yang akan kita angkat. Nah, seperti yang kita tahu, di masa pandemi kali ini, pihak Universitas Brawijaya telah menetapkan mahasiswanya untuk berkuliah secara daring. Lalu apa sih dampak yang dirasakan para tenaga kerjanya selama masa pandemi ini? Selain itu juga bagaimana sih warga Universitas Brawijaya dalam menyambung hidupnya selama masa pandemi berlangsung? Serta bagaimana pihak Universitas Brawijaya memberikan jaminan kesejahteraan kepada para tenaga kerjanya selama masa pandemi berlangsung. Selamat datang di Kafling 10 Media Segmen Brawijaya Berpendapat, tenaga kerja Universitas Brawijaya. Langsung saja yuk, cus kita tanyakan kepada mereka. Nama saya Isa, saya dari Kafling 10, itu UKM jurnalisnya Universitas Brawijaya. Jadi di sini tuh saya mau nanya tentang pendapatnya Ibu gitu terkait kondisi sekarang terhadap tender di CL gitu, Bu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Sri Lestari, rumah di Bunulrejo, Malang. Asalnya Ibu dari mana? Malang. Oh, dari mana? Dari Malang. Nama saya Ibu Frida, asalnya dari Majen Panjaitan sini. Berarti asal Malang ya, Bu? Malang. Ibu namanya siapa? Asalnya dari mana? Ya, saya Ibu Asni dari Malang aja. Saya mau nanya nih, Bu, ibunya di CL ini udah berapa tahun ya, Bu? Udah 18 tahun. 18 tahun. Pertama awal kantin CL awal mula. Awet sekali, Bu. Ya, Yang bikin betah apa ya, Bu? ya alhamdulillah kita udah dapat di sini tuh ya betahnya di situ. Pendapatan kita ya di sini aja, Mbak, soalnya gitu. Berarti Ibu nggak ada pekerjaan sampingan lain gitu? Nggak ada. Cuman di CL aja? Kalau sistemnya kantin, yang punya kantin di sini tuh kan nggak boleh nyapang. Oh, gitu. Iya, sistemnya gitu kalau di UB. Soalnya pihak yang menentukan juga UB, bukan kita. Oh, gitu. Iya, seperti itu. Sekarang kan kondisinya lagi pandemi gitu ya, Bu ya. Pasti kan ada perbedaan sebelum pandemi sama setelah pandemi gitu terhadap penjualannya Ibu. Kalau menurut Ibu sebelum pandemi itu gimana, setelah pandemi gimana? Sebelum pandemi ya penghasilannya agak lumayan gitu ya. Kalau ini ada pandemi ya agak merosot. Banyak ruginya atau gimana gitu? Ya kok jual gini ya nggak ada ruginya kan. Kalau sisa kan dimakan sendiri. Ya, beda. Turun 50%. Ya, 50%. 50%. Pernah sampai rugi banget gitu nggak, Bu? Ya, cuma sekali lah. Awal-awal pandemi aja. Kayak sering buang-buang bahan baku. Oh, enggak. Sudah diprediksi masaknya enggak. Oh, Enggak banyak-banyak. Selama 18 tahun juga pasti ada naik turunnya juga ya, Bu ya, Pasti. pendapatan dan lain-lain. Ya. Apalagi kan sekarang kondisi pandemi ya, Bu ya. Pasti ada perbedaan sebelum sama sesudah pandemi. Itu boleh diceritakan nggak, Bu? Dulu awal saya di sini itu sistemnya sistem kontrak per tahun. Kontrak ini CL. Awal pertama itu kontrak per tahun. Dari 2 juta, Iya. 4 juta, Iya. 8 juta. Tapi dulu itu kita boleh jual semuanya, termasuk makan, minum, rokok, cemilan kecil-kecil seperti itu boleh kita jual semua boleh. Tapi ya itu tadi per tahun sistemnya sewa. Kalau setelah per tahun maksudnya gimana, Bu? Maksudnya kita menyewa per tahun gitu, Mbak. Seperti itu. Kan bedanya sama sekarang. Sekarang kan kita bergabung sama pihak kantor UB Rektorat langsung. Jadi ya di sistemnya itu sistem
bagi hasil seperti itu. Gitu. Iya. Bedanya itu. Bedanya seperti itu. Ada nggak sih Bu kebijakan UB yang diberikan ke tender CL gitu Bu? Nggak ada, Kayak semacam penurunan bagi hasil atau apa gitu? nggak ada. Cuma ini dibuat SIP yang ganjil genap. Ya, satu minggu ganjil, satu minggu genap. Jadinya nggak semua jualan. Dan dengan shift ini tuh menurutnya Ibu itu lumayan atau gimana ya Bu? Ya agak lumayan sih. Kayak gitu kan nggak ada yang jualan semua. Sebagian yang jualan, nggak semua. Masa pandemi gini UB tuh ngasih kebijakan gitu nggak sih Bu ke pegawai CL gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Tetap sama meskipun udah pandemi. Nggak pandemi ya. Di sistem itu 17% dan lain-lain kan ada nggak sih Bu kayak kebijakan dari UB gitu ngasih apa gitu ke CL UB gitu Bu? Kayaknya selama pandemi belum ada. Ya harapan kita sih kita memohon ya. Sampai memohon kita ya mohon ya. Nggak ada. Ya kita ya kalau dibilang perlu ya perlu sekali. Apalagi sekarang bahan baku naik semua. Apalagi minyak sekarang udah 50.000 kan. Ya kalau ada bantuan ya syukur-syukur alhamdulillah. Pinginnya ya seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi pendapat dari pegawai CLUB. Lalu, gimana sih pendapat dari pengelola kantin CLUB? Yuk kita dengarkan. Saya Dita Pratnya Bremanti di UB Kantin sebagai General Manager. Beberapa juga ada mengeluh kalau pendapatannya kurang karena memang jelas ada pandemi juga kan Bu. Terus kira-kira dari pengelola kantin sendiri kebijakan bagi mereka apa selama masa pandemi dan mungkin Sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu kalau di UB Kantin kan sebetulnya ada 3 kantin yang kita kelola ya. Salah satunya CL itu, kemudian yang satu ada di sini kantin akademik Halal Thoiban, satu lagi yang di sebelahnya Transmart. Di sebelah Transmart Pujasera yang di situ. Nah, kebijakan di 3 tempat itu memang berbeda-beda ya. Kalau mungkin fokusnya yang untuk di CL ini kita untuk kebijakannya adalah menerapkan jadwal ganjil genap. Jadi stand yang ganjil itu dalam 1 minggu buka, nanti minggu kedepannya itu gantian yang stand genap. Sementara masih seperti itu kebijakannya. Kira-kira dari ketiga itu yang paling ramai yang mana Bu? Yang paling rame ya. Kalau yang di Pujasera itu kan sistemnya kan masih sistem sewa. Kalau yang di sini sama yang di CL itu udah bagi hasil kan. Kalau yang rame pendapatannya ke UB kantinnya, pendapatannya atau apa ini? Pendapatannya atau pengunjungnya ya? Pengunjungnya CL sih. CL memang yang paling rame. Terus dari penjual-penjual itu kan juga ada beberapa yang ya kita dengar keluh kesahnya. Tapi apa mereka sudah sempat ngomong ke pengelola juga dan tanggapan dari pengelolanya kayak gimana? Kalau dari CL itu memang keluhannya ya itu ya, bagi mereka belum pernah mengeluh untuk bagi hasil yang terlalu tinggi. Jadi sementara kebijakan kita masih sampai di ganjil genap itu. Kalau yang di Perpus ini, karena memang pedagang-pedagang itu sudah mengeluhnya, hampir semuanya mengeluh kalau yang di sini ya, karena kan juga pengunjungnya cukup sedikit, jadi kita ngambil kebijakannya itu kebijakannya kita ajukan ke Buna untuk diturunkan bagi hasilnya dari yang 17% kami ajukan sampai 10%. Nah itu kalau yang beberapa bulan lalu sudah diterapkan sih, kalau yang di sini yang di kantin Perpus ya. Di CL itu kan memang masih bagi hasil 17%. Ada beberapa yang memang mengeluhkan kalau sekarang kalau boleh dikurangin gitu.
Kalau itu masih belum berlaku ya, karena memang melihat masih banyak orang yang menunggu sana. Iya, masih banyak, dan juga masih belum ada yang datang ke kami gitu ya untuk mengeluh minta diturunkan, itu masih belum ada. Jadi kita juga masih mungkin teman-teman yang di sana juga masih mampu kan, pengunjungnya juga masih lumayan yang di sana kan gitu. Kecuali kalau yang di sini kan cuma segini dan cuma siang aja, kalau di sana kan bisa sampai malam kan gitu. Terus kira-kira buat harapan kedepannya bagaimana? Kira-kira buat kantin-kantin yang ada di UB ini? Kantin-kantin yang ada di UB jelas. Kita membuat CL-nya. Ya harapan kami pertama mudah-mudahan mahasiswa juga sudah bisa luring lagi ya, sudah bisa kembali masuk, terus CL itu juga bisa ramai seperti dulu, teman-teman di sana bisa diskusi bebas lah tanpa takut pandemi ini gitu, tapi tetap dengan protokol ya. Nah, itu tadi Soka pendapat dari pegawai kantin CL dan juga pengelolanya bahwa selama pandemi berlangsung cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka dan mereka berharap bahwa pandemi ini segera usai. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Soka ya. Aku Isa pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode babat selanjutnya. See you!